Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara semua, hari ini kita akan membahas tentang judulnya harapan yang tidak mengecewakan. Harapan yang tidak mengecewakan berarti ternyata di dalam dunia ini banyak PHP, pemberi harapan. Ya, jadi dunia ini syarat dengan pemberi harapan palsu. Ya, harapan palsu, fake hope. Ya, harapan palsu. Nah, pengharapan adalah aset, harta kita sebagai orang percaya. Ada kata amin Bapak Ibu? Jadi pengharapan adalah aset yang berharga bagi setiap kita orang percaya. Nah, semua harta benda dunia ini tidak akan pernah memberikan pengharapan, termasuk manusia itu sendiri. Apapun yang ada di bawah kolong langit ini, ya, termasuk harta kita, ya, termasuk orang mungkin kita biasa andalkan, seringkali, ya Bapak Ibu, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Nah, kita baca Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara orang yang mengandalkan manusia, kekuatan sendiri, dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Di dalam ayat Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 ini, nah ayat ini memberikan gambaran yang jelas bahwa sehebat apapun manusia tidak dapat kita andalkan. Karena apa? Karena tidak akan memberi keadaan yang baik. Bahkan dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti semak bulus yang rentan terbakar. Bapak Ibu, semak bulus itu seperti semak yang kering, yang tidak ada kehidupan lagi. Ya. Semak kering yang tidak ada kehidupan lagi, yang kalau Bapak Ibu perhatikan, itu seperti di padang asin. Padang asin berarti tanah itu mengandung garam, ya, sehingga tanaman semak itu menjadi kering. Itu berpotensi cepat terbakar. Itulah harapan-harapan kalau kita taruh kepada manusia, kepada harta kita, akan seperti keadaan seperti itu. Tetapi dikatakan di ayat 7 dan 8 Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan, atau dengan kata lain
menaruh harapan kepada Tuhan, dikatakan ia seperti pohon di tepi aliran air, ditanam di tepi aliran air, tidak khawatir di musim kering. Memang ada musim kering, tetapi dia ditanam di tepi aliran air. Ya, musim kering itu yaitu musim ada persoalan dalam rumah tangga kita, masalah anak-anak kita, ya, masalah pekerjaan kita, dan musim tantangan serta kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Tetapi dikatakan tidak mengalami kekeringan, tidak mengalami kekhawatiran. Kenapa? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di aliran air, tepi aliran air. Saya tidak pernah melihat tanaman yang di tepi aliran air itu menjadi kering. Saya tidak pernah lihat. Ada satu ayat lagi, 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Apa yang ada dalam dunia ini sekalipun dimiliki oleh seseorang, kekayaan, kemuliaannya hebat, dia tidak dapat diandalkan. Hanya yang bisa diandalkan adalah Tuhan Yesus. Itulah harapan kita. Ini firman Tuhan yang beritahu. Yohanes 16 ayat 33, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Perhatikan ini kata-kata kuning. Aku telah mengalahkan dunia. Wow, Bapak Ibu, ya. Yesus tahu bahwa kita alami pencobaan. Yesus sangat tahu, sangat mengerti bahwa kita alami pencobaan, tekanan hidup, ya. Tetapi Yesus katakan kita harus tetap kuat. Amin. Di dalam Tuhan kita harus tetap kuat. Masalahnya apa, ya, pergumulannya apa, kita harus tetap kuat. Makanya Tebotol Sosro bilang, makannya apapun makanannya, minumnya tetap Tebotol Sosro. Ya, apapun masalah kita Bapak Ibu di kolong langit ini, pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, kita lihat Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33 bahwa kita akan mengalami pencobaan dan kesengsaraan di dunia ini. Tetapi kita harus besar hati karena Dia telah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia dengan apa? Tuhan katakan sudah selesai di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Sudah selesai. Pengharapan atau andalan kita adalah yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib. Bukan kepada manusia, bahkan harta, ya. Harta berharga yang memberikan pengharapan itu semuanya adalah palsu. Mazmur 27 ayat 13, ini terjemahan Webus. Ini English dunia, ya, US punya. Dikatakan bilang begini, Daud, aku masih yakin akan hal ini. Aku akan melihat kebaikan Yahweh di negeri orang-orang hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca Mazmur 27 keseluruhan, ini Daud lagi sedang mengalami masalah tekanan, tapi tidak digambarkan tekanan dari mana. Bisa aja Saul mengejar dia, kan? Bisa aja mungkin lawan dia orang Filistin. Bisa saja dia menghadapi anaknya Absalom yang mau kudeta. Nah, di dalam perkataan di dalam Mazmur 27 ini
Daud menyatakan ini bahkan ketika dia sedang mengalami kesulitan, dia katakan bahwa masih ada dia mempercayai bahwa Tuhan masih menyertai dia. Nah, kita lihat kata masih dalam ayat ini berarti bahwa banyak waktu telah berlalu. Jika kita telah menghadapi suatu masalah untuk waktu yang lama dan menunggu terobosan, kita masih dapat yakin akan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita tidak merasa, wow, Tuhan tidak tolong saya. Tuhan, masalah saya sudah sangat lama tetapi Tuhan belum menolong saya. Sebagai manusia seringkali kita merasa begitu, Bapak Ibu. Tuhan, saya sudah berdoa. Tuhan, saya sudah ke gereja, persekutuan apa lagi. Tetapi kenapa masalah ini selalu datang kepada saya? Daud dikatakan dia masih mempercayai Tuhan menyertai dia. Walaupun keadaan tantangan dalam hidup kita, keadaan yang membuat kita, Tuhan, sepertinya saya tidak bisa ada harapan lagi. Sepertinya Tuhan tidak ada, sampai kata-kata itu bisa keluar. Ingat bahwa masih ada waktu. Tuhan pasti menjawab kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan setia terhadap kita. Ya. Ini lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu. Mazmur 27 ayat 14-nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kata yang diterjemahkan sebagai nantikan adalah kafah. Kafah dalam bahasa Ibrani yang berarti harapan. Nah, menunggu berarti berharap kepada Tuhan. Menunggu ditekankan 2 kali di ayat ini, berarti itu sangat-sangat penting sekali. Saat kita menantikan, kita berharap di hadapan Tuhan, itu sangat-sangat penting. Makanya dikeluarkan 2 kali, nantikanlah Tuhan. Kita lihat, kenapa kita harus menanti? Marta dan Maria, mereka menantikan Yesus 4 hari. Saudara laki-lakinya sudah meninggal, Lazarus. Saat mereka menantikan 4 hari, Tuhan bangkitkan Lazarus. Apa ini? Abraham menunggu sampai 25 tahun mendapatkan Ishak. Yusuf menunggu supaya dia menjadi penguasa di Mesir. Yakub 14 tahun supaya dia mendapatkan Rahel. Musa menunggu 40 tahun untuk melewati padang gurun, membawa umat Israel sampai kepada tanah Kanaan. Murid Yesus menunggu lawatan Tuhan. Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan adalah harta yang terbesar. Harapan yang terbesar yang kita menanti-nantikan Tuhan, itulah aset yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan akan segera pulihkan kita. Amin. Apapun masalahmu, Bapak Ibu, 1, 2 tahun, 3 tahun, Tuhan akan memulihkan kita. Kita lihat, menanti-nantikan Tuhan. Diperlukan waktu untuk memenuhi janji-janji Tuhan, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan kita dapat 0, tidak, tetapi kita dapat 100 kali lipat. Amin, Bapak Ibu. Roma 5 ayat 5 masih di versi Webus. Dan harapan tidak mengecewakan. Amin. Harapan tidak mengecewakan kita karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Nah, Roma 5 ayat 5, kasih Tuhan mengalir keluar ke dalam diri kita. Dikatakan bahwa kasih Allah itu tercurah. Tercurah itu bukan menetes-menetes.
Iya kan? Kalau orang yang tidak sabar pasti dapatnya netes-netes. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, menanti waktu Tuhan, dikatakan tercurah. Bapak Ibu, tercurah beda dengan netes ya. Ya. Kalau tercurah itu seperti lempar begini. Nah, lempar semua, kita mendapatkan seperti mata air yang besar. Nah, kita dapatkan pengharapan itu, kita dapatkan jawaban itu. Jadi dikatakan karena kasih Allah telah tercurah, ya, itu keluar dari hidup Tuhan mengalir kepada kita. Kalau kita lihat, saya suka sekali kalau pas Yesus, film animasi yang Yesus disalibkan, itu kutukan, maut, roh jahat semua masuk di dalam hidup Yesus. Setelah itu semuanya masuk, dengar, Tuhan katakan sudah selesai. Berarti setiap masalah kita, apapun masalah kita Bapak Ibu, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Jadi pengharapan kita kepada Yesus tidak mengecewakan. Amin. Ada kata amin? Amin Bapak Ibu. Di dalam Yesus pengharapan kita tidak mengecewakan. Kita tidak akan kecewa ketika kita berharap kepada Tuhan. Kita tidak akan kecewa. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Yesaya 40 ayat 31 ini kita membutuhkan kekuatan untuk menunggu. Saat kita menantikan, kita mendapatkan kekuatan. Dengan apa? Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat kita di dalam komunitas orang benar, saat kita sharing, saat kita curhat di dalam komunitas orang benar. Hei Bapak Ibu, kekuatan itu akan muncul, kekuatan itu akan muncul kembali. Sepertinya kita tidak ada harapan, tetapi dalam komunitas orang benar, di dalam firman Tuhan, saat kita renungkan Bapak Ibu, itu kekuatan Allah mengalir dalam hidup kita. Dan kita akan lihat masalah, masalah engkau sangat kecil. Kenapa? Kita perlu namanya menanti-nantikan Tuhan. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, Yesaya 40 ayat 31 katakan, kita seperti raja wali yang terbang tinggi. Menanti-nantikan Tuhan berarti berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kita. Dan bersandar penuh kepada Dia yang memberikan pengharapan. Selagi menanti, teruslah berharap kepada Tuhan Yesus untuk memperbaharui kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan adalah jangkar harapan kita, ya. Jangkar harapan kita untuk memperbaharui kekuatan kita di saat-saat manifestasi dari harapan yang tertunda. Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Bapak Ibu, jangkar harapan kita adalah pada firman Tuhan. Tidak ada yang lain. TikTok, Facebook tidak bisa. Mungkin menghibur sesaat aja. Tetapi di dalam firman Tuhan kita mempunyai jangkar yang kuat. Amin Bapak Ibu. Katakan ke kiri kananmu Bapak Ibu, firman Tuhan adalah jangkar pengharapanmu. Nah, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19 ini kita tahu bahwa jiwa kita secara alami sering tidak sabar dan tidak pandai menunggu. Dikatakan situ maunya ya beres cepat, ya bertobat cepat, diberkati cepat,
terus dipromosi cepat, sembuh cepat, bahkan dikatakan kaya cepat. Ya. Semua serba cepat dalam semua area kehidupan kita. Padahal kita tidak tahu, orang banyak lupa kalau cepat dapat nanti cepat hilang. Ya. Cepat dapat nanti cepat hilang. Nah, Bapak Ibu, seringkali, jujur, saya juga seringkali semuanya mau cepat, mau dipulihkan cepat, uang sudah habis, cepat-cepat dapat uang. Ya kan? Kita tegur anak kita, kamu tidak boleh begini. Ya, saat kita berharap bahwa saya tegur anak saya, dia langsung berubah, menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dalam perasaan ini mau semuanya cepat, tetapi Tuhan ajarkan, ayo kita menanti-nantikan Tuhan. Sahu itu adalah jangkar, ya. Kapal besar, ya. Kapal besar sebesar apa ya? Sebesar, pokoknya kapal tanker itu berlabuhnya pasti mereka akan kesturun jangkar, betul ya? Atau tidak kesturun jangkar, dong ikat saja di pinggir dermaga, tidak, pasti dikasih turun jangkar. Nah, pengharapan kita seperti begitu Bapak Ibu. Di dalam Tuhan, setiap perahu kapal besar pasti berlabuh akan diturunkan jangkar. Nah, jangkar adalah pengharapan kita Bapak Ibu. Amin. Pengharapan kita, pengharapan di dalam Tuhan. Masalah ada, masalah banyak, tetapi pengharapan kita yang akan menahan kita supaya kaki kita tidak bergerak untuk sesuatu yang jahat. Pengharapan itu seperti jangkar sehingga kita tidak bisa bergerak. Kalau kita bergerak pasti yang jahat menyertai kita. Tetapi Tuhan katakan nantikanlah Tuhan. Itulah kekuatan yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, biarlah harapan kita berlabuh pada firman Tuhan. Seperti gambar ini. Nah, ini beta pengharapan. Katakan, ini beta pengharapan. Itulah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masalah apapun kembali ke firman Tuhan, ya. Televisi kalau kita beli ada dia punya buku panduan cara penggunaannya. Nah, firman Tuhan adalah buku harapan kita, panduan dalam hidup kita. Apapun masalah kita, masalah anak-anak kita, masalah pekerjaan kita, ya. Masalah apapun rumah tangga kita, hanya di dalam firman Tuhan kita menjadi kuat. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, pengharapan ini kita miliki sebagai jangkar jiwa, suatu pengharapan yang pasti dan teguh dan masuk ke dalam apa yang ada di balik tabir, seperti tadi Ibrani 6 ayat 19. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu pengharapan akan menerima apa yang Yesus sudah selesaikan, Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib bagi kita. Tuhan katakan sudah selesai, itu Tuhan sudah menanggung setiap masalah beban kita. Sudah selesai. Pengharapan kita adalah seperti jangkar yang tadi. Tuhan sudah kerjakan selesai di dalam penyaliban Yesus. Nah, pengharapan yang kita miliki sebagai orang yang dibenarkan Allah itu ada di dalam Kristus. Jika tidak, kita akan mudah terpengaruh oleh kekuatan dan pengharapan orang lain tentang diri kita. Nah, seringkali Bapak Ibu, kita terpengaruh dengan perkataan orang tentang diri kita. Bisa aja keluarga kita yang paling dekat. Nah, lu terlalu banyak berdoa, nah lu terlalu begini-begini, nah itu seperti begitu, nah itu seperti begitu. Lu dapat masalah toh, kotong biasa-biasa sah. Nah, kotong biasa-biasa ini hidup biasa-biasa sah. Seringkali Bapak Ibu, kita terpengaruh dengan perkataan orang tentang diri kita. Tetapi saya mau katakan, kita hidup adalah dipengaruhi oleh firman Tuhan.
Apa kata firman Tuhan tentang hidup saya, itulah hidup saya. Amin Bapak Ibu. Saya diberkati, saya mendapat berkat, saya sembuh, ya, saya dilindungi oleh Tuhan, kesehatan saya dilindungi oleh Tuhan, saya hidup baik-baik saja. Itulah kehidupan kita. Di dalam Kristus, itulah hidup kita. Jadi hanya di dalam Kristus adalah harapan kita. Tidak ada harapan-harapan lain di dalam dunia ini. Roma 8 ayat 33 sampai 39 Bapak Ibu. Siapakah yang akan menggugah orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bapak Ibu, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan apa Bapak Ibu? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kita hidup di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada. Sebab dikatakan bahwa tetapi dalam semua itu kita lebih daripada pemenang. Wow, luar biasa. Ya, Yesus sekarang menjadi perantara bagi kita di sebelah kanan Bapa. Dia tidak akan pernah gagal membela perkara dan persoalan kita. Kalau Yesus di sebelah kanan Bapa, wow. Apapun masalahmu Bapak Ibu, apapun masalah kita, masa sih Tuhan tidak tolong kita? Amin. Pasti ada jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Ya, sebut aja persoalan, apapun persoalan kita, sebut aja Bapak Ibu. Mungkin tentang anak-anak kita, persoalan tentang keuangan kita, pekerjaan kita, ya, persoalan tentang sakit kita, penyakit kita, apapun persoalanmu, datang di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjadi pembela kita. Katakan, Tuhan akan menjadi pembela kita. Amin. Tuhan akan menjadi pembela saya, pembela saudara kita semua. Tuhan akan menjadi pembela kita karena Dia ada duduk di sebelah kanan Bapa untuk menjadi pembela kita. Semua kita di sini, kalau saya bertanya Bapak Ibu, kita butuh sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lain, betul ya? Saya tanya, mau apa? Pasti jawabannya sandang, pangan, papan. Ya. Semua kita membutuhkannya. Atau ada yang tidak membutuhkannya? Semua membutuhkannya. Tetapi ada satu yang sangat kita butuhkan. Coba lihat ini. Persoalan. Kenapa? Persoalan adalah kebutuhan kita untuk bertumbuh di dalam iman. Dan kebutuhan kita pasti Tuhan penuhi. Amin. Persoalan, kita butuh persoalan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk bertumbuh iman kita, bertumbuh kepercayaan kita kepada Tuhan, bertumbuh dalam kehidupan kita, ya. Iman, percaya kita, pengharapan kita bertumbuh karena ada persoalan. Kalau orang tidak ada persoalan Bapak Ibu, itu sumati. Ya.
Tapi kalau kita masih dicubit rasa sakit, Bapak Ibu, pasti persoalan akan datang. Nah, persoalan saya mau kasih tahu ya di mimbar kasih karunia ini. Persoalan adalah kebutuhan kita untuk apa? Supaya kita bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau ada persoalan, Bapak Ibu panggil, mari. Bapak Ibu panggil, mari. Ada persoalan, yuk, siapa takut ya. Kenapa? Karena membuat iman kita bertumbuh, Bapak Ibu. Di dalam dunia ini pasti semua mengalami namanya persoalan. Muda, tua, ya, lansia, ya, semua mengalami persoalan. Ya. Kita dengar bahwa beberapa awal Januari itu banyak yang bunuh diri. Betul ya? Banyak yang bunuh diri. Karena apa? Pengharapan mereka tidak ada lagi. Sehingga saat kalau kita tidak ada pengharapan Bapak Ibu, ya, apalagi kita tidak di dalam Kristus, jangan sampai kita melakukan jalan pintas ini. Jadi, mari, persoalan adalah kebutuhan kita untuk bertumbuh di dalam iman. Kita percaya bahwa setiap kebutuhan kita pasti Yesus penuhi. Jadi, yuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, semakin persoalan hampiri saya, ya, kita deklarasi, mari, baik. Bapak Ibu, kita harus dengan suara lantang, kita katakan ini. 1, 2, 3. Semakin persoalan hampiri saya dan keluarga saya, Tuhan semakin membela saya dan keluarga saya. Amin, Bapak Ibu. Kurang keras. Kayaknya bagian sini yang suaranya kencang, sini suaranya kurang kencang. Kita mulai 3, 2, 1. Semakin persoalan hampiri saya dan keluarga saya, Tuhan semakin membela saya dan keluarga saya. Amin. Berikutnya kita lihat slide berikutnya. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin, Bapak Ibu. Yes, ya. Nah, kita lihat setiap persoalan Tuhan buka jalan. Galatia 3 ayat 2 sampai 6. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakah sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Galatia 3 ayat 2 sampai 6 ini, bukankah pekerjaan kita itu untuk memperoleh Roh? Jadi bukanlah pekerjaan kita untuk memperoleh Roh, melainkan menerima Roh melalui iman. Jadi semua yang kita dapatkan itu bukan pekerjaan kita, Bapak Ibu. Sekuat apapun kita tidak bisa menerima. Dikatakan di situ bahwa melainkan kita adalah orang-orang yang menerima Roh melalui iman, bukan usaha pekerjaan kita. Jadi kita menerima mujizat melalui pendengaran iman, bukan dengan usaha pekerjaan kita. Nah, inilah hidup yang telah diberikan Allah kepada kita, menerima persediaannya, bukan bekerja untuk memperolehnya. Jadi kita menerima persediaannya, bukan bekerja untuk memperolehnya. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. Tuhan sudah buat semuanya selesai. Harapan kita hanya di dalam Kristus.
Bapak Ibu, maukah kita terima pengharapan dalam Kristus sebagai aset yang tak ternilai harganya, yang dapat menolong kita saat hadapi tantangan kehidupan ini? Maukah kita menantikan Tuhan dalam doa-doa kita, dalam perenungan firman Tuhan, agar kita tekun dan tak tergoyahkan saat badai hidup menerpa kita? Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Hanya menanti-nantikan Tuhan yang membuat kita menjadi kuat untuk menghadapi setiap tantangan persoalan dalam hidup kita.